Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo, apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis jaringan komputer untuk SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kompetensi dasar 3.2 menganalisis jenis-jenis jaringan komputer. Indikator pencapaian kompetensi IPK dasar. Yang pertama 3.2.1 membedakan jenis-jenis jaringan komputer. Kedua 3.2.2 menganalisis kelebihan dan kekurangan setiap jenis jaringan. Ketiga 3.2.3 mengidentifikasi penerapan jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian tahu apa itu jaringan komputer? Jadi jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Berdasarkan cakupannya, jaringan komputer dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis utama, yaitu LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, dan WAN, Wide Area Network. Mari kita bahas sama-sama dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Materi yang pertama adalah membedakan jenis-jenis jaringan komputer. LAN, Local Area Network. Jaringan ini mencakup area yang terbatas, seperti sebuah ruangan, gedung, atau kampus. Karakteristik LAN memiliki kecepatan transfer data yang tinggi dan dapat mencakup puluhan hingga ratusan perangkat dalam satu jaringan. Contoh penggunaan: laboratorium komputer di sekolah, jaringan kantor kecil, atau Wi-Fi di rumah. 2. MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan yang mencakup area yang lebih luas daripada LAN, seperti kota atau area metropolitan. Karakteristik MAN dapat menghubungkan beberapa LAN, dan jangkauannya berkisar antara 5 hingga 50 km. Contoh penggunaan: jaringan yang menghubungkan kampus universitas yang terletak di lokasi berbeda dalam satu kota, atau sistem Wi-Fi publik di area perkotaan. 3. WAN, Wide Area Network. Jaringan yang mencakup area yang sangat luas, bahkan bisa meliputi negara atau benua. Internet adalah contoh WAN terbesar. Karakteristik: WAN menghubungkan beberapa LAN dan MAN, memungkinkan komunikasi jarak jauh dengan kecepatan yang beragam. Contoh penggunaan: jaringan antar cabang perusahaan multinasional atau koneksi internet global. Materi selanjutnya adalah menganalisis kelebihan dan kekurangan setiap jenis jaringan. Kelebihan Local Area Network. Kecepatan tinggi. LAN umumnya memiliki kecepatan transfer data yang tinggi karena cakupannya terbatas. Ini sangat cocok untuk menghubungkan perangkat di area yang kecil seperti gedung atau kantor. Biaya rendah. Biaya instalasi dan pemeliharaan LAN lebih rendah dibandingkan MAN atau WAN, karena menggunakan perangkat sederhana seperti switch dan router, serta kabel Ethernet. Keamanan. LAN lebih mudah dikontrol dan diamankan karena jangkauannya yang terbatas. Administrator jaringan dapat menerapkan kebijakan keamanan yang ketat. Kekurangan Local Area Network. Terbatas pada area kecil. Jangkauan LAN hanya mencakup satu bangunan atau kampus, sehingga tidak bisa digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berada di lokasi jauh. Ketergantungan pada perangkat lokal. Ketika perangkat utama seperti switch atau router mengalami gangguan, seluruh jaringan bisa terputus. Kelebihan Metropolitan Area Network (MAN) yaitu cakupan lebih luas. MAN dapat menghubungkan beberapa LAN di dalam satu kota atau area metropolitan, sehingga sangat cocok untuk organisasi yang memiliki banyak kantor di wilayah yang sama. Kecepatan yang baik. MAN memiliki kecepatan yang cukup baik, meskipun tidak secepat LAN.
sehingga memungkinkan untuk mentransfer data dalam jumlah besar di area yang lebih luas. Konektivitas lintas lokasi. MAN memungkinkan pengguna di berbagai lokasi untuk terhubung ke jaringan yang sama, sehingga bisa berbagi sumber daya dan data dengan mudah. Kekurangan Metropolitan Area Network, MAN. Biaya lebih mahal. Infrastruktur MAN lebih mahal daripada LAN karena memerlukan perangkat yang lebih kompleks seperti fiber optik dan antena wireless. Keterbatasan geografis. Meskipun memiliki cakupan yang lebih luas daripada LAN, MAN hanya dapat mencakup area tertentu dan tidak cocok untuk jarak yang sangat jauh atau antar negara. Kelebihan Wide Area Network WAN, yaitu cakupan sangat luas. WAN mencakup area geografis yang sangat luas, bahkan antar negara atau benua, sehingga memungkinkan komunikasi jarak jauh dalam skala besar. Interkoneksi global. WAN memungkinkan organisasi untuk terhubung dan berkomunikasi dengan cabang-cabangnya di seluruh dunia melalui satu jaringan. Akses berbagi data antar wilayah. WAN memungkinkan berbagi data antar lokasi yang jauh dengan cepat, yang sangat penting bagi perusahaan multinasional atau institusi yang memiliki cabang di berbagai negara. Sedangkan kekurangan Wide Area Network WAN, yaitu biaya tinggi. WAN memerlukan infrastruktur yang mahal, seperti satelit, fiber optik jarak jauh, dan pusat data besar, sehingga biayanya jauh lebih tinggi dibandingkan LAN dan MAN. Kecepatan lebih lambat. Karena cakupannya sangat luas, kecepatan WAN cenderung lebih rendah, dan ada kemungkinan mengalami latensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan LAN atau MAN. Keamanan yang materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi penerapan jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan Local Area Network (LAN) dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah. Di banyak sekolah, LAN menghubungkan komputer-komputer di laboratorium, ruang guru, dan ruang administrasi, memungkinkan akses ke data sekolah secara cepat dan aman. Kantor perusahaan. LAN memungkinkan karyawan dalam satu kantor untuk berbagi file, printer, dan akses internet. Misalnya, perusahaan kecil dapat menghubungkan semua komputer di kantor dengan LAN untuk mengakses data server secara langsung. Rumah. Banyak rumah memiliki LAN sederhana yang menghubungkan perangkat seperti komputer, smartphone, smart TV, dan perangkat IoT, Internet of Things, melalui Wi-Fi untuk berbagi internet dan sumber daya lainnya. Contoh penerapan Metropolitan Area Network (MAN) dalam kehidupan sehari-hari. Jaringan internet kampus. Beberapa universitas besar menggunakan MAN untuk menghubungkan jaringan di berbagai fakultas, gedung perpustakaan, dan fasilitas kampus lainnya sehingga semua bagian kampus memiliki akses jaringan yang sama. Pemerintah kota. Kantor-kantor pemerintahan kota dapat menggunakan MAN untuk menghubungkan jaringan di berbagai kantor wilayah sehingga semua data kota dapat diakses dan dibagikan secara efisien. Provider jaringan Wi-Fi publik. Di beberapa kota besar, penyedia layanan internet menawarkan jaringan Wi-Fi publik yang mencakup seluruh kota melalui MAN. Pengguna dapat terhubung dengan jaringan internet di berbagai area, seperti taman kota atau pusat perbelanjaan. Selanjutnya contoh penerapan Wide Area Network WAN dalam kehidupan sehari-hari. Internet global. Internet adalah contoh paling umum dari WAN yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Semua orang terhubung dengan WAN ketika mengakses internet, yang memungkinkan komunikasi dan berbagi data secara global. Perusahaan multinasional. Perusahaan yang memiliki cabang di berbagai negara menggunakan WAN untuk menghubungkan jaringan di setiap lokasi, sehingga data perusahaan dapat diakses di mana saja. Misalnya, sebuah perusahaan teknologi besar dapat menghubungkan kantor-kantornya di seluruh dunia menggunakan WAN untuk memastikan kolaborasi global. Jaringan telekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi menggunakan WAN untuk menghubungkan jaringan seluler di berbagai wilayah dan negara, sehingga memungkinkan panggilan telepon dan layanan data di seluruh dunia. Kesimpulannya, bahwa jaringan komputer terbagi menjadi 3 jenis utama berdasarkan cakupan dan fungsinya: LAN, Local Area Network (MAN), Metropolitan Area Network, dan WAN, Wide Area Network.
Ketiga jenis jaringan ini saling mendukung untuk memastikan komunikasi yang lancar, akses data, dan kolaborasi di berbagai skala, mulai dari rumah hingga seluruh dunia. Untuk mengukur pemahaman kalian, sekarang kita akan melakukan kuis interaktif. Silahkan kalian scan barcode berikut. Refleksi. Melakukan refleksi bersama mengenai apa yang telah dipelajari. Siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan kesimpulan. Selanjutnya evaluasi dan tindak lanjut. Guru memberikan tugas individu dengan maksud untuk memperdalam pemahaman materi, yaitu memberikan tugas untuk membuat presentasi singkat yang menjelaskan tentang jenis jaringan komputer yang menurut mereka paling penting. Saya tutup pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.